Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 15 Agustus 2021, pada Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Saya berharap saudara-saudari tetap sehat walafiat, tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Kita awali permohonan kita dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami bersyukur, bergembira, bersukacita karena boleh merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga, yang menjadi teladan hidup kami sebagai orang beriman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada mereka, kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan Hari Raya Santa Maria diangkat ke surga. Peristiwa ini adalah peristiwa iman, peristiwa suci, sehingga kita wajib merayakannya. Dan memang hal itu menjadi tradisi gereja sejak abad ke-6 yang lalu. Gereja merayakan peristiwa ini sebagai peristiwa iman bagi kita. Bahkan pada tanggal 1 November 1950, Paus Pius ke-12 mengeluarkan satu dogma suci yang berjudul Munificentissimus Deus, yang berarti Allah yang sangat murah hati. Allah bermurah hati kepada Bunda Maria yang berasal dari kalangan sederhana, keluarga yang sangat sederhana, tetapi berkenan memilih Bunda Maria menjadi Bunda putranya Yesus Kristus. Bahkan Allah kini mengangkat Bunda Maria ke surga sebagai tanda bahwa Allah begitu menghargai pengorbanan dan ketaatan kesetiaan Bunda Maria kepada Allah Bapa di surga. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini layak dan pantas kita syukuri karena Tuhan menunjukkan kemurahan belas kasihannya kepada Bunda Maria
tetapi juga melalui Bunda Maria kita juga memperoleh rahmat seperti Bunda Maria. Dan melalui peristiwa ini kita selayaknya menaruh hormat, kemuliaan, pujian, dan syukur kepada Tuhan, karena semuanya itu hanya mungkin dialami Bunda Maria, hanya mungkin kita alami karena Tuhan begitu murah hati, begitu baik terhadap kita. Saya teringat dalam ajang Olimpiade Tokyo 2020 beberapa minggu yang lalu, dua peristiwa yang luar biasa. Atlet taekwondo Thailand, seorang putri bernama Panipak Wongpattanakit meraih medali emas. Ketika dia kembali ke negaranya, di lapangan terbang internasional, dia disambut ribuan orang, dan di antara ribuan orang itu hadir pula ayah tercinta atau papa terkasih daripada Panipak Wongpattanakit. Segera dia menuju kepada papanya, berlutut di depan kaki papanya, menggenggam medali emas yang diraihnya. Dan beberapa detik kemudian dia berdiri mengalungkan medali emas itu kepada papanya sambil berpelukan penuh haru. Momen ini adalah momen yang sangat mengharukan, bukan hanya bagi mereka berdua tetapi juga bagi para penonton. Demikian juga kemarin di Kompas TV saya sempat melihat cuplikan bagaimana Mbak Rosi mempertemukan pasangan emas bulu tangkis Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Tokyo, Grecia Polii dan Apriani Rahayu, diwawancarai. Dan dalam wawancara itu sempat dihadirkan pula secara mengejutkan tiba-tiba ayah daripada Apriani Rahayu. Sontak Apriani Rahayu melihat kedatangan papanya yang tiba-tiba tak terduga ini, dia berdiri dan segera menuju kepada papa, berlutut menangis terseduh-seduh, penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Ia memeluk papanya dan mencium serta mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan juga atas jasa-jasa daripada papanya. Kedua atlet putri ini dari Indonesia dan juga dari Thailand menunjukkan rasa hormat mereka, terima kasih mereka kepada papanya. Demikian juga kita, demikian juga Bunda Maria. Lewat peristiwa ini kita mau menunjukkan rasa hormat kita kepada Allah Bapa di surga yang mau memuliakan Bunda Maria, mengangkat Bunda Maria ke surga hanya karena jasa-jasa Allah Bapa di surga yang memilih Bunda Maria dan mengangkat Bunda Maria ke surga. Maka kita boleh merayakan peristiwa ini sebagai peristiwa iman, peristiwa sukacita. Kita pun juga selayaknya selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena itu Bunda Maria digelar pula oleh gereja sebagai tabut perjanjian yang baru. Mengapa Bunda Maria digelar sebagai tabut perjanjian yang baru? Karena Bunda Maria menghadirkan Allah melalui sikap hidupnya setiap hari, melalui peristiwa hidupnya. Kalau bangsa Israel dibimbing oleh Allah lewat lambang atau simbol tabut perjanjian, dan bahkan bangsa Israel dikuatkan, diselamatkan dalam peperangan karena kehadiran tabut itu, maka kini melalui Bunda Maria Allah pun hadir dalam gerejanya, hadir dalam setiap pribadi beriman, setiap orang yang mau menerima Allah Bapa, percaya kepadanya, sehingga kita memperoleh kekuatan dan keselamatan. Itulah jasa Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, tabut perjanjian yang baru. Maka sikap Maria terhadap peristiwa kemurahan hati Tuhan adalah bersyukur kepada Tuhan. Penyataan syukur Bunda Maria dinyatakan dalam bacaan Injil hari ini, khususnya Lukas 1 ayat 46 sampai 48. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya ini. Maria sadar betul bahwa hanya karena kemurahan Tuhan maka ia diangkat dan dimuliakan.
Maria bersyukur untuk semua peristiwa hidup yang dialaminya. Ia tidak menjadi sombong karena itu, tetapi ia tetap rendah hati. Sikap yang kedua yang ditunjukkan oleh Bunda Maria adalah sikap percaya penuh kepasrahan, di mana ketika ia memberikan jawaban kepada malaikat, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lukas 1 ayat 38. Maria tetap percaya kepada Tuhan dalam segala peristiwa hidup yang dialami, terlebih lagi dalam peristiwa-peristiwa yang penuh perjuangan, penuh cobaan. Saat dia melahirkan putranya Yesus di kandang hina di Bethlehem, dia tidak menyesal, dia tidak menjadi marah, dia tidak menjadi kecewa. Walaupun Maria dipilih khusus oleh Allah, tetapi dia harus berjuang, dia harus berkorban untuk kelahiran putranya dengan melahirkannya di kandang. Atau ketika putranya Yesus mengalami penderitaan lewat jalan salibnya di Golgota, dia tidak menjadi kecewa, apalagi menjadi menyesal dengan peristiwa itu. Dia tetap berpasrah kepada Tuhan, tetap percaya akan penyelenggaraan Tuhan, dan ia tetap menerima Yesus sebagai putranya, bahkan menggendong, memeluk putranya dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bunda Maria senantiasa menyimpan segala perkara dalam hatinya. Apapun yang terjadi, dia simpan dan direnungkan karena dia tahu semua itu adalah penyelenggaraan Tuhan yang punya makna, punya arti untuk kebaikannya dan untuk kebaikan banyak orang. Nah, saudara-saudari terkasih, apa yang bisa kita renungkan atau makna apa yang bisa kita petik dari peristiwa iman ini? Santa Peran Maria diangkat ke surga. Pertama, kita sadar bahwa kini Allah hadir dalam diri setiap orang, terutama dalam gerejanya, melalui tabut perjanjian yang baru. Melalui Bunda Maria, Allah juga hadir dalam diri kita masing-masing. Jadi Bunda Maria adalah sarana di mana ia menjadi mediasi kehadiran Tuhan. Per Mariam ad Jesum. Melalui Bunda Maria kita bisa sampai kepada Yesus Kristus, bisa sampai kepada Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Itulah iman kita. Dan yang kedua, bahwa kita seperti Bunda Maria harus selalu bersyukur, bergembira dan bersukacita dalam hidup. Serta yang ketiga, kita pasrah, percaya total, apapun yang terjadi pada diri kita serahkan kepada Tuhan. "Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," seperti yang diucapkan Bunda Maria. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Engkau menganugerahkan sosok beriman seorang bunda yang luar biasa, Bunda Maria, yang hari ini kami rayakan pengangkatannya ke surga. Semoga kami tetap mencontoh teladan Bunda Maria dan sadar akan panggilan hidup kami masing-masing untuk selalu setia, penuh syukur dan penuh percaya, penuh kepasrahan kepadamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan renungan dan sabda Allah hari ini. Semoga saudara-saudari senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.